Perkenalkan, saya Dr. Tisha Patricia, spesialis patologi klinik. Saya merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Saat ini, saya mengajar di program studi kedokteran, program sarjana, yang berfokus pada bidang patologi klinik. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen melalui PDD UKAP TPT tahun 2025. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mendokumentasikan bagaimana saya menjalankan peran sebagai dosen dalam proses pembelajaran di kelas. Sebagai dosen patologi klinik, saya terlibat dalam berbagai modul pembelajaran yang berkaitan dengan gangguan sistem tubuh manusia. Antara lain, patomekanisme penyakit dan gangguan metabolik endokrin, gangguan sistem respirasi, gangguan sistem kardiovaskular, gangguan sistem muskuloskeletal, gangguan hemopoietik dan limforetikuler, dan gangguan sistem urogenital. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan saat saya mengajar sebagai narasumber dan tutor praktikum pada modul gangguan sistem urogenital. Topik yang akan saya bawakan adalah pemeriksaan laboratorium pada gangguan sistem urogenital. Hal ini merupakan bagian penting dalam menunjang diagnosis penyakit yang sering ditemukan di sistem urogenital. Modul ini akan diselesaikan dalam 6 minggu dengan beban studi sebesar 5 SKS, dan pada modul ini mahasiswa akan belajar tentang agen parasit, jamur, virus maupun bakteri yang menginfeksi daerah urogenital. Mahasiswa akan mempelajari anatomi klinik urogenital, gambaran patologi anatomi, maupun urinalisis di bagian laboratorium. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari sistem imun yang berperan pada infeksi urogenital, pengaruh penyakit urogenital pada kesehatan masyarakat, serta macam-macam penyakit pada urogenital maupun pengobatan terhadap penyakit-penyakit urogenital. Setelah melalui modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara holistik dan sistematik tentang etiologi gangguan tubuh manusia, proses patofisiologi masalah kesehatan, proses patogenesis penyakit, terutama terkait modul gangguan sistem urogenital. Dalam proses belajar, kami menggunakan pendekatan SPICE. SPICE merupakan singkatan dari Student Centered, Problem Based, Integrated, Community Based, Elective, dan Systematic. Artinya, pembelajaran diarahkan agar mahasiswa aktif, berbasis kasus nyata, terintegrasi antar disiplin, dan berjalan dengan sistem yang terstruktur. Beberapa metode digunakan dalam modul ini meliputi belajar mandiri, diskusi kelompok kecil atau yang biasa kita sebut tutorial, pleno atau diskusi kelas besar, dan juga praktikum. Saya sendiri berperan tidak hanya sebagai pengampu teori dan praktikum, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam diskusi kelompok kecil. Dalam diskusi kelompok, mahasiswa diberikan kasus atau pemicu yang akan dibahas bersama dalam kelompok kecil menggunakan pendekatan 7 jumps atau 7 langkah diskusi. Langkah yang pertama adalah klarifikasi istilah atau konsep yang belum dipahami dari pemicu berdasarkan pengetahuan awal atau prior knowledge. Langkah yang kedua, identifikasi masalah yang terdapat pada pemicu. Langkah ketiga, analisis masalah, yaitu dengan menguraikan kemungkinan faktor penyebabnya. Langkah keempat, menyimpulkan hasil analisis pada tahap ketiga secara sistematis. Pada langkah ini, mahasiswa akan mengkategorikan jawaban-jawaban pada langkah sebelumnya dan menganalisis hubungan di antara kategori yang muncul tersebut. Hubungan ini kemudian digambarkan dalam suatu diagram atau mind mapping, misalnya dalam bentuk problem tree. Langkah selanjutnya adalah langkah kelima, di mana pada langkah ini mahasiswa akan merumuskan learning issues atau learning objectives. Langkah keenam merupakan belajar mandiri, individual, atau berkelompok. Dan langkah ketujuh merupakan sintesis. Pada langkah ini akan dilaksanakan
di diskusi yang kedua dengan diawali klarifikasi ulang langkah 1 hingga langkah 6 pada diskusi sebelumnya. Selama diskusi berjalan, saya tidak langsung memberikan jawaban, tetapi mendampingi mahasiswa menelusuri masalah, menentukan apa yang perlu mereka pelajari, dan mengarahkan mereka agar tetap fokus dan aktif. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan pada sesi pleno yang nantinya akan dihadiri oleh narasumber pakar. Narasumber pakar akan memberikan masukan atau feedback, klarifikasi, atau meluruskan jika ada pemahaman yang kurang tepat. Untuk sistem penilaian dalam modul ini, kami membaginya menjadi sistem formatif dan sumatif. Penilaian formatif berlangsung sepanjang proses belajar, misalnya pada saat diskusi kelompok, pengisian logbook, laporan praktikum, dan keaktifan mahasiswa. Dalam diskusi kelompok, aspek yang dinilai mencakup sharing pendapat, kemampuan argumentasi, dominasi, keaktifan, komunikasi, dan kedisiplinan selama diskusi berlangsung. Logbook dan laporan praktikum menjadi bagian penting karena berisi catatan belajar mandiri mahasiswa selama proses tutorial atau diskusi kelompok maupun selama praktikum. Penilaian sumatif di akhir modul berupa ujian tulis dan ujian praktikum, dan penilaian ini akan mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap seluruh topik yang telah dibahas. Demikianlah gambaran umum tentang peran saya serta sistem pembelajaran dan penilaian dalam modul gangguan sistem urogenika. Dalam video ini, saya juga akan menampilkan salah satu proses pengajaran saya saat membawakan topik mengenai pemeriksaan laboratorium pada gangguan sistem urogenika. Semoga tayangan ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana proses belajar mengajar di kelas kami. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyimak. Ya, selamat siang adik-adik semua. Salam sejahtera kita semua. Ya. Perkenalkan, saya Dr. Tisha Patricia, spesialis psikologi klinik. Saya akan membawakan materi kuliah kita ya di modul gangguan sistem urogenika ini ya. Nah, kuliah saya tentang pemeriksaan yang berkaitan dengan pelayanan di sistem ginjal ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya persilakan satu orang untuk pimpin doa. Sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa untuk percaya dari masing-masing. Berdoa, ya. Baik, berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya. Berdoa, semoga apa yang disampaikan ini bisa masuk ke dalam. Baik, kita mulai. Ya, oke. Kita sekarang akan masuk ke materi mengenai struktur ginjal ya. Jadi struktur ginjal itu terdiri dari ada kapsul, kemudian korteks, granular bagian tengah, kemudian masuk ke renal kolom, dan nanti dari seluruh ginjal ini ya, dari ginjal secara keseluruhan setelah urin disaring, maka nanti akan disalurkan melalui ureter. Untuk korteks sendiri, korteks terdiri dari glomerulus, kemudian ada tubulus, kemudian akan masuk ke area hilus ya. Jadi di bagian korteks ada piramid, di bagian piramid ya. Kemudian nanti ada renal kolom di antara piramid ya. Kemudian nanti pembentukan urin ada di korteks dan medula. Ini terjadi penyaringan dari dalam pembuluh darah yang ada di pembuluh darah ginjal ya. Nanti melalui glomerulus dan akan disaring, ultravioletnya akan jadi urin. Kemudian urin akan dikumpulkan ke dalam kalis-kalis. Kemudian nanti disalurkan sampai akhirnya dikeluarkan melalui ureter dan selanjutnya nanti ke kantong kemih dan juga ke fokus urinarius externus ya. Baik. Nah, untuk nefron ya, setiap ginjal itu dia punya 1 sampai 1,5 juta nefron. Nefron itu unit kecil dari ginjal ya. Bayangkan dalam satu ginjal kita yang kecil sebesar seperti kaca atau kapal juga itu ada banyak nefron. Nefron ini fungsional. Kenapa? Karena di sini terjadi penyaringan dari pembuluh darah, ya, dari plasma darah disaring sehingga terjadi ultraviolet yang hasilnya nanti urin ya. Dan setiap nefron itu terdiri dari
glomerulus, ya. Kemudian disinilah terjadi filtrasi darah karena ada pembuluh darah, aferen, ya nanti kemudian masuk ke dalam tubulus, conductus proximal, kemudian ada lengkung hempe, kemudian tubulus conductus distal, dan juga kemudian ada tubulus collecticus atau ductus collecticus, ya. Nah, untuk di dalam nefron itu sendiri ada dua tipe nefron. Ada yang kortikal 85% dari keseluruhan, ya. Kemudian ada yang justamedullary. Dan namanya justamedullary, dia ada di daerah medula, ya, lebih dalam. Kalau yang di korteks di bagian permukaan, dia fungsinya untuk pelepasan pembuangan dari waste produk hasil dari metabolisme tubuh, kemudian reabsorpsi dari zat gizi, ya. Untuk yang di justamedullary dia lebih ke pengangkatan urin fungsinya, ya. Jadi seperti ini, kalau ada di perusahaan lagi, ya, dari ginjal, kemudian potongan sekitarnya, kemudian masuk lagi ke potongan yang lebih kecil, ya, dan urin mengalir dari daerah korteks, dari glomerulus, ya, dan nefron masuk ke kalis minor, mayor, kemudian masuk ke ureter, disebutkan gallbladder, dan dikeluarkan melalui ureter, ya. Nah, untuk kemampuan ginjal membersihkan produk itu seperti ini, atau dipengaruhi oleh renal blood flow, glomerular filtration, dan juga tubular reabsorption serta tubular secretion. Nah, ada 3 fungsi ginjal secara umum. Ada clearance atau ekskresi, kemudian ada fungsi homeostasis, keseimbangan, dan juga ada fungsi endokrin. Untuk clearance, fungsi pembentukan urin karena urin dikeluarkan dari dalam tubuh kita, kemudian selain itu ada pembentukan pengeluaran non protein compound atau NPM, ya, sisa metabolisme. Kemudian ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini ada 3 yang secara umum. Ada keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, dan juga keseimbangan metabolic. Untuk endokrin sendiri, endokrin itu pengeluarannya adalah sekresi, ya, sekresi hormon. Hormon kalau disekresi berarti dia masih bisa digunakan. Kalau diekskresi berarti keluar dari dalam tubuh kita sudah tidak bisa dipakai lagi, ya. Karena itu kalau endokrin adalah sintesis, pembentukan, dan juga sekresi hormon. Nah, untuk yang di sintesis ada renin, erythropoietin, dan juga 1,25 dihidroksi vitamin D3, ya, vitamin D3. Nah, untuk fungsi ekspresi, ya, yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita, untuk ekspresi yang terutama adalah ekspresi urin, ya. Kemudian selain itu ada hasil metabolisme seperti asam nukleat, asam amino, dan juga protein. Kemudian selain itu ada ekspresi lainnya berupa urea, kreatinin, dan juga asam urat. Nah, ini adalah pembentukan urin, ya, yang terjadi di sepanjang tubulus di dalam nefron. Ini kalau tubulus mulai dari glomerulus dipanjangkan, ya, bikin garis lurus tampak seperti ini kalau yang penampakannya seperti ini, ya. Jadi di sepanjang tubulus terjadi reabsorpsi dan ada pertukaran elektrolit, ya, yang dikeluarkan direabsorpsi kembali, ya, seperti natrium, klorida, kemudian air. Nah, untuk air sendiri, ya, reabsorpsinya ada yang dipengaruhi oleh si ADH, ada yang tidak dipengaruhi. Yang dipengaruhi yang di kepala ke belakang, ya, dari pertengahan ke belakang, dari lengkung hempe, kemudian di tubus distal, dan juga di ductus collecticus. Sedangkan kalau yang ada di lengkung sebelum lengkung hempe atau di proximal tubulus itu dia tidak dipengaruhi oleh ADH, reabsorpsi. Ini merupakan pembentukan urin, ya, dia hasil ultrafiltrasi darah, dan setiap harinya itu disaring sekitar 170.000 ml plasma darah kita yang nanti akan menghasilkan produk 1.200 ml urin. Nah, untuk normalnya urin kita diproduksi atau dikeluarkan dari dalam tubuh kita itu 1.200 sampai 1.500 ml per hari dengan range-nya jadi yang masih agak normal, ya, antara 600 sampai 2.000 ml. Kalau kurang atau lebih berarti ada kelainan, ya. Nah, kita masuk ke kelainannya. Kalau misalnya kurang dari yang seharusnya kurang dari 600 ml itu disebut dengan oligouria, ya.
Tapi masih ada, kita lihat lagi bagiannya, ada bayi, anak-anak, ada dewasa. Untuk yang bayi, anak-anak, kita hitungnya per kilogram berat badan per jam. Kita tahu kalau bayi dan anak-anak itu butuh cairan yang cukup, ya tanpa cairan yang cukup karena tubuhnya terbentuk dari mayoritasnya 95%-nya air ya, jadi kalau kekurangan cairan akan cepat terjadi dehidrasi. Karena itu kita hitungnya adalah kilogram berat badan per jam. Sedangkan untuk dewasa dihitungnya per hari ya. Jadi oligouri itu kalau produksi urin untuk dewasa kurang dari 400 ml per hari. Kalau untuk bayi kurang dari 1 ml per kilogram berat badan per jam. Dan untuk anak-anak, kalau bayi itu 0 sampai 1 tahun ya, anak-anak 1 tahun ke atas, jadi 0,2 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, sementara kalau oligouri tidak dikoleksi, ya itu akan masuk ke pada urin. Di mana tidak ada produksi urin sama sekali. Ya. Di situ sudah terjadi kerusakan ginjal dan juga ada ini juga disebabkan karena ada penurunan darah ke dalam ginjal. Kita tahu tadi bahwa darah itu disaring ya di dalam ginjal sehingga plasmanya nanti akan diubah konsentrasinya menjadi urin. Nah kalau misalnya tidak ada aliran darah yang masuk ke dalam ginjal, tidak ada yang disaring, jadi tidak ada yang dikeluarkan. Ya. Nah untuk pelayanan yang lain ada yang sedikit, berarti ada juga yang lebih banyak. Nah kalau kebalikan dari si oligouri atau oli yang sedikit dan juga anuria adalah poliuria, namanya juga poli, banyak ya berarti. Nah untuk poliuria itu terjadi peningkatan output urin hingga 2,5 liter per hari untuk yang dewasa, dan untuk yang anak-anak 2,5 sampai 3 ml per kilogram berat badan per jam. Ya. Dan ini biasanya terjadi pada kondisi-kondisi patologis. Ya. Kalau pada dewasa umumnya kita hubungannya dengan diabetes mellitus, sedangkan ada juga badan lain yang SI, ya, diabetes insipidus. Nah, untuk yang penyebab patologis lainnya tadi yang poliuria ya, pengeluaran output yang banyak, itu bisa juga disebabkan karena ada pengaruh dari intake dari zat atau makanan minuman yang kita konsumsi ya, atau obat-obatan seperti obat-obatan yang bersifat diuretik atau makanan-makanan minuman yang bersifat diuretik. Contohnya kafein yang ada di dalam kopi dan teh, itu makanya kalau kita konsumsi teh atau konsumsi si kopi yang mengandung kafein, kita jadi lebih sering atau lebih mudah untuk kencing ya, mengeluarkan urin ya, karena ada efek diuretiknya itu. Nah, kemudian selain itu kalau ada alkohol itu juga sama kan, dia sifatnya diuretik. Dan kalau yang lainnya ya, yang selain dari makanan itu adalah supresi sekresi hormon anti diuretik. Ya, bayangkan kalau anti diuretik supaya tidak kencing disupresi ya, berarti dia akan terus-menerus diproduksi urinnya seperti itu. Nah, lain-lainnya yang berhubungan dengan polusi adalah bakteri ya, di mana ada pengeluaran urin di malam hari ini juga biasanya dihubungkan dengan kondisi diabetes ya. Selanjutnya ada fungsi homeostasis, fungsi keseimbangan ya. Di sini yang pertama ada anti diuretik hormon, itu berhubungan dengan adanya pembentukan ADH di posterior gland, nanti dia yang akan mempengaruhi reabsorpsi air tadi ya di tubulus yang berbentuk distal dan juga di ductus coledochus ya atau coledochus. Jadi kalau misalnya hormon ADH ini diblok, maka otomatis tidak ada air yang ditahan. Ini adalah referensi untuk pembelajaran kita hari ini ya. Saya akan bagi jadi beberapa kelompok, nanti saya akan memberikan kasus kan, silakan bisa didiskusikan ya. Pertama saya Maria Flores, betul. Apakah ada yang menunjang penyakit lain? Apakah ada yang menunjang penyakit lain, pemeriksaan lain dan kimia darah? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, dari bagus. Ya, jadi kalau yang saya sampaikan ini adalah pemeriksaan kimia, ya, kimia darah. Terus selain pemeriksaan kimia darah ini, kita juga akan memeriksa pemeriksaan lain. Jadi saya sempat sampaikan ya, kalau pada pasien ginjal itu biasanya hemoglobinnya akan rendah. Nah, untuk pemeriksaan hemoglobin, tentunya kita perlu pemeriksaan dari hematologi urine. Jadi bukan dari pemeriksaan kimia darah saja ya yang bisa menunjang, tapi kita juga perlu
pemeriksaan lain seperti pemeriksaan hematologi ya salah satunya. Jadi selain hematologi, selain punya darah, kita periksa hematologi rutin dan juga kita periksa dari urinnya. Ya. Nanti untuk urin akan kita praktikkan ya pemeriksaannya nanti di kesempatan berikutnya. Apakah sudah cukup penjelasannya, Maria? Ya, baik. Untuk itu, apakah masih ada yang bertanya sebelum kita bagi kelompok? Ya, silakan. Dokter, bertanya, yaitu kenapa untuk pemeriksaan urin itu harus diperiksa secepat-cepatnya dan bagaimana untuk pemeriksaan urin 24 jam? Ya, baik. Tadi saya sekilas ya menjelaskan tentang pemeriksaan urin ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan urin itu harus diperiksa paling lambat 2 jam sebelum pemeriksaan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau untuk pemeriksaan urin lebih dari 2 jam, maka apalagi kalau urinnya tidak disimpan, ya, tidak disimpan di lemari pendingin, maka urinnya akan mempermudah pertumbuhan bakteri-bakteri. Nah, bakteri-bakteri ini akan mengurai, ada bakteri yang mempunyai enzim pengurai ureum, ya, urease namanya. Nah, yang bakteri-bakteri ini akan menguraikan ureum sehingga kadar ureum di dalam urin bisa turun, ya. Itu kalau pemeriksaan urin. Nah, kalau misalnya pada pemeriksaan urin yang 24 jam itu harus dilakukan penyimpanan di tempat yang dingin, ya, contohnya di lemari pendingin. Atau kalaupun tidak di lemari pendingin, maka kita akan tambahkan pengurai urin, ya. Nah, untuk itu kalian penting untuk bisa menyampaikan ke pasien bagaimana cara kencing, bagaimana cara menyimpan sampel, ya, seperti itu. Nanti kita bahas lagi itu lanjut di kuliah yang selanjutnya ya, di urinalysis, ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Sebelum kita bagi kelompok, ya. Oke, baik. Kalau begitu silakan bisa membagi ke dalam kelompok-kelompok. Nanti bisa bagi. Kenapa kalian bisa memutuskan itu sindrom Newcastle? Kalau dari laboratorium ini yang khas apa? Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan praktikum urinalysis ya. Tadi kita sudah melakukan pretest sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian dan persiapan kalian untuk praktikum ini ya. Oke, saya mau menjelaskan sedikit ya. Jadi ada 4 jenis urin ya. Ada urin baru, ada urin postprandial, ada urin pagi ya. Ada juga sebenarnya urin untuk keperluan tertentu ya. Nah, untuk yang kita akan pakai hari ini adalah urin yang fresh, urin baru ya. Jadi karena apa? Karena supaya tahu pada suatu waktu di sini apa saja lainannya, apakah normal atau tidak ya. Secara garis besar ya, urinalysis itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada pemeriksaan makroskopik, kemudian pemeriksaan mikroskopik dan juga pemeriksaan kimia ya. Kalau makroskopik sesuai dengan namanya yang kita lihat adalah fisik dari urin secara general dengan mata kita sendiri. Kalau mikroskopik, namanya juga mikroskopik, berarti kita perlu mikroskop untuk melihat isi dari sel-sel atau ada macam artefak ya, atau ada kristal-kristal yang ada di dalam urin ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelumnya? Ya, silakan. Nanti dokter untuk di bagian pemeriksaan mikroskopis itu salah satunya ada artefak. Untuk maksud dari artefak itu bagaimana? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Artefak. Nah, artefak itu adalah jenis sel atau ada semacam kotoran ya biasanya itu yang tidak ada di dalam urin seharusnya, bisa sebagai kontaminan atau bisa juga benda-benda yang tidak
bisa kita kategorikan ya. Kalau di sini kan ada kategori sel, ada apa? Ada eksklusif, ada leukosit, ada epitel. Kemudian kalau senyawa organik atau anorganik ada kristal ya. Nah, apa itu adalah proteina yang tidak bisa kita kategorikan. Jadi akan itu masih bisa kita abaikan sebenarnya. Walaupun kita abaikan, perlu tetap kita laporkan pada waktu penulisan laporannya. Baik, selanjutnya untuk bisa pemeriksaan ya, kita perlu urin baru. Nah, oke, sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya, silakan boleh diambil alatnya. Sekitar 1.500 ataupun 3.000. Kemudian setelah itu bisa dilakukan pemeriksaan cari celup untuk pemeriksaan cari celup sendiri, bisa diteteskan ataupun dicelupkan langsung. Kita melakukan pemeriksaan saja. Sudah disentrifuge, ambil sampelnya. Kita teteskan. Jika sudah bisa ditembakkan, kemudian disatukan dengan yang pada yang pH-nya dan derajatnya. Ya. Ya, praktikum kita sudah selesai ya. Nanti silakan tadi hasil pemeriksaannya bisa dibuatkan laporannya ya. Dan dulu besok laporannya akan menunjukkan dengan pola yang sudah dibandingkan ya. Silakan setelah ini diselesaikan. Kalau masih belum selesai, yang sudah selesai bisa diteruskan lagi ya. Simpelnya. Ya. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan yang lain. Terima kasih.